sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi ini khalifah. Saya khalifah fil ard. Saya juga punya tugas pembuka kunci surga. HTI itu menegakkan khilafah itu dengan adanya kekuasaan. Kalau kita di Khilafatul Muslimin, kita ini ingin menyatukan umat dulu, tidak perlu ada kekuasaan. Apa sih salah HTI? Dirugikan apa oleh HTI? Tunjuk satu saja kerugiannya. Kok kalian begitu jahat sekali gitu, begitu merendahkan sekali kalian dengan bendera tauhid ini gitu. Kalau khilafahnya Khilafatul Muslimin ini tegak, HTI tegak, apa yang terjadi? Berantem antar khilafah, masing-masing mengaku bahwa mereka adalah mewakili sebuah kelompok Islam paling benar. Kan mereka merebut kekuasaan. Yang ada mantan kriminal. Apakah dia tidak dikaruniai oleh Allah akal untuk berpikir? Apa kalian tidak mikir? Apa kalian tidak bisa baca, buta? Apa? Kita ingin seperti itu sebetulnya. Jadi itu prinsip ya, sebagai khalifah fil ard. Musuhnya itu iblis. Jadi kalau kita mau bicara berpikir itu pakai nalar yang waras sedikit saja. Ini nggak perlu cerdas ini. Anda orang-orang kafir gitu. Kita khalifah fil ard semuanya. Jadi ini yang perlu kita luruskan. Kalian yang bilang mengikuti kekufuran karena itulah. Karena mereka anti Taliban lah. Karena mereka itu radikal lah. Ini kelompok radikal dalam keyakinan. Oke. Mungkin penampilannya tidak radikal gitu, tapi dia radikal dalam keyakinan tadi, menganggap diri dia paling benar, dia pemilik surga. Nah, yang ketiga adalah radikal dalam bentuk ideologi, itu mau mengubah dasar negara. Orang-orang seperti ini silahkan tinggalkan Indonesia. Dia melaksanakan syiar model yang muslimin dan segera mohon dilepas dan tausiah dari khalifah. Mohon selesai. Wallahi, demi Allah, saya siap sedia mendengar dan taat ulil amri saya. Allahu Akbar. Segera melangkah dalam barisan menjadi garda terdepan dalam perjuangan khilafah tauhid. Maka kami akan bersungguh-sungguh dalam naungan khilafah. Takbir. Kami orang NKRI harga mati. NKRI. Kita dilarang oleh agama kita mendirikan negara seperti yang didirikan Nabi. Oke? Dilarang karena negara yang didirikan Nabi itu teokrasi, di mana Nabi itu mempunyai 3 kekuasaan sekaligus. Legislatif, kalau ada masalah hukum baru minta ke Nabi, kalau di Al-Quran tidak ada tanya ke Nabi, Nabi membuat hukumnya. Kalau sekarang siapa yang mau jadi Nabi? Saya berpesan, ketika kita meyakini bahwa kekhalifahan ini adalah satu kebenaran, maka tidak ada keraguan sedikit pun dari kita untuk menyampaikan kebenaran ini kepada orang lain. Siap? Takbir! Khilafah adalah ajaran Islam dan karena itu kami datang itu untuk menjelaskan bagaimana urgensi khilafah. Ya, apakah memang boleh mendirikan jamaah khilafah Islamiyah di negara kita yang sudah ada kepemimpinan negaranya? Nggak boleh kita kalau sudah ada pemimpin kemudian membuat satu sistem pemerintahan baru, apa tadi namanya, khilafah. Di dalam nggak boleh. Bukhot namanya. Hati-hati. Nggak boleh kita kalau sudah ada pemimpin kemudian membuat di dalamnya kepemimpinan baru lagi, nggak boleh ini. Ya, sedikit masa-masa prihatin. Ada sebagian kelompok kecil dari orang-orang yang baru lahir kemarin sore bikin organisasi, tidak ikut perang dengan penjajah, tahu-tahu ingin merubah republik menjadi khilafah. Visi dan misi kita udah jelas, an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Mudah-mudahan kita sempat melihat itu. Allah tegakkan din di muka bumi, walaupun tidak utuh. Minimal kita lihat daunnya sudah tumbuh, kita lihat daunnya mulai meninggi, kita lihat bunganya mulai merebak.
Ora usah ngomong khilafah ning kene. NKRI harga mati, ideologi nyuwun sewu Pancasila harus dipertahankan. Lah ora seneng karo Pancasila, ora seneng karo Indonesia, mbok minggato sangka Indonesia nggih napa mboten? Ini manusia-manusia yang perlu disadarkan, ya. Mereka buta tentang sejarah. Rapal di mana kan? Nah, di pengawasan di jemaah ya, jemaah kelilingnya. Tempatnya partai anyar gitu. Bukan, pengawasnya. Oh, Di negara kita ada jamaah yang bercita-cita ingin menegakkan khilafah Islamiyah. Bahkan jamaah ini sudah mengangkat khalifah atau Amirul Mukminin. Apakah kepemimpinan seperti negara kita ini sah? Pemimpin di negara kita adalah sah sebagai seorang pemimpin, sehingga nggak boleh kita keluar dari pemimpin tersebut. Sampai walaupun dalam akidah kita Ahlussunnah, biarpun imam fajir, biarpun pemimpinnya adalah nggak bener, kita nggak boleh keluar, sebab kalau keluar ini kita akan membahayakan rakyat. Nggak boleh ya, membuat gerakan-gerakan untuk menentang, melawan, nggak boleh. Mengangkat senjata nggak diperkenankan. Bom waktu. Kita hari ini menunggu waktu. Waktu sebagaimana Nabi Musa mendapatkan kekuasaan atas dasar ketentuan Allah. Yang dikejar-kejar musuh, yang dimusuhi, yang diusir, yang ditindas, sampai Allah berikan kekuasaan. Mana ada pemerintahan yang permisif terhadap penolakan atau pemberontakan atau resistensi? Tidak ada. Artinya jangan kemudian khilafah ini seolah-olah suci, luhur, ini pasti lurus, tegak, bullshit. Saya kira saya tidak. Saya sudah pahami semua sejarah khilafah itu, semuanya juga penuh dengan kejahatan-kejahatan. Ini yang harus diketahui oleh publik. Sebagaimana Nabi Nuh, sebagaimana Nabi Isa, Ibrahim, sampai Nabi Muhammad. Hari ini kita nunggu bom waktu. Kita tidak punya daya dan upaya untuk menegakkan Islam ini. Kita perhatikan khalifah kita kemarin. Kita saksikan khalifah kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita lihat Sudan itu pada zaman presidennya Ja'far Numeri mengkonversi hukum kolonial kepada hukum agama syariah tahun 83. Apa yang terjadi setelah itu? Sudan terlibat dalam perang saudara terpanjang di dunia yang kemudian pada akhirnya memisahkan negara itu menjadi dua bagian. Sudan Utara yang Islam dan Sudan yang Selatan yang Kristen terbelah. Jangan bicara NKRI kalau mereka masih menyuarakan daulah khilafah. Pada akhirnya negara ini akan terpecah-pecah. Jangan bantah itu, karena daulah khilafah ini nantinya akan menggunakan negara sebagai negara agama, teokrasi. Orang-orang yang non-muslim itu akan dipaksa menggunakan hukum agama, penguasa pada saat nanti. Dan itu memang sudah banyak terjadi. Baik itu dalam hal pemerintahan, sebagaimana kami, kita yakin terhadap setiap janji Allah dan Rasulullah. Saya kira khilafah ini adalah sistem politik biasa dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kalau kemudian ada janji Allah bahwa nanti salah seorang khalifah akan bangkit nanti di yaumil qiyamah, menjelang hari akhir, ya. Tapi ini kan janjinya Allah. Masa manusia yang heboh, manusia yang repot ingin mewujudkan? Nah, janji Allah inilah kemudian yang dipakai oleh beberapa orang tertentu untuk dipolitisir, seolah-olah ya udah kita ini harus wujudkan ini karena ini janjinya Allah. Lah, janjinya Allah juga kiamat loh. Kiamat ini juga janjinya Allah. Kenapa mereka nggak sibuk untuk mewujudkan kiamat lebih cepat nih? Visi dan misi kita udah jelas, an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Tempatnya partai anyar gitu. Siap. Takbir. 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 Khilafah. Sekali lagi. Khilafah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Khilafah. 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 Song-songlah perubahan besar dunia menuju khilafah. Takbir. Takbir. Allah. Takbir. Takbir. Kibarkan Hanoi.
Khilafah dibicarakan sama Sayyidina Ali dan Muawiyah menghasilkan perang besar setelah Rasulullah. Sampean mau ikut yang itu? Sampah kok diikuti.